Nah, jadi tahapan untuk melakukan simulasinya itu, setelah pertama kita buka ya Delta 3D, nanti kan langsung muncul ini dulu ya. Kalau buka pertama kali Delta 3D nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu dari sini terus jangan lupa select working directory. Jadi kita set directory di mana tempat input file kita itu berada. Kalau misalnya yang kemarin itu ternyata nggak bisa, yang coba sendiri, nah itu coba silakan download yang yang ada di pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima itu tolong download sendiri. Nah, setelah itu nanti kita simpan direkturnya itu disimpan di sana. Misalnya ini saya di Tsunami 3 ya. Saya folder input file itu di sini. Nah, itu saya select foldernya. Nah, setelah itu ini kan ada macam-macam ya. Sebetulnya kalau grid yang lain-lain itu kita udah nggak perlu lagi karena sudah kita buat sebelumnya di dashboard. Atau sudah kita buat semuanya di input-input file yang di folder-folder itu. Sehingga yang kita lakukan itu adalah pilih yang flow. Jangan yang wave, karena kasus kita adalah tsunami. Jadi tsunami itu masuknya ke flow hydrodynamics. Kalau yang ini wave itu adalah untuk gelombang akibat angin, jadi gelombang-gelombang pendek. Nah, kita pilihnya adalah yang flow. Terus flow input. Nah, flow input terus baru kita di sini kita buka MDF filenya, file, open. Nah, ini harusnya udah mulai sama nih dengan yang di ini ya. Nah, dicoba, nah terus kita pilih MDF filenya yang mana. Biasanya itu harus cuma ada satu ya. Nah, itu terus nanti kita lihat lagi, cek satu-satu domainnya, misalnya gridnya. Udah betul atau belum ini yang pilih misalnya cb.grd gitu, udah benar file yang ini. Terus grid and closure-nya yang mana, filenya yang ini, yang nama filenya itu yang mana gitu, kita pilih-pilih satu persatu, gridnya mana, terus batimetrinya, filenya itu yang mana. Karena kadang-kadang misalnya kita punya berapa versi gitu, nah kita pilihnya yang mana yang akan kita gunakan. Ini kalau dry point sama Tindem kita sekarang masih belum pakai. Tadi domainnya sudah. Nah, terus time frame-nya ini adalah waktu simulasinya. Misalnya kalau reference date itu nanti dia biasanya mengeset di yang hari apa yang pertama kali waktu kita buat. Nah, terus kita buat simulasinya itu selama 6 jam. Karena biasanya kalau untuk simulasi tsunami yang 2011 itu dia sekitar 6 jam. Nah, untuk time step itu sebetulnya kita menghitungnya menggunakan ada namanya current number ya atau CFL condition. Nah, di sini nantinya mungkin saya jelaskan kapan-kapan. Di sini diisi 1 menit ya. Kita coba untuk input-inputnya saja dulu, terus prosesnya nggak usah. Nah, initial condition ini adalah yang kemarin itu sudah kita coba yang bikin dari yang ada gambar dewanya itu. Nah, dari fault modelnya itu kita pilih filenya itu yang mana hasilnya. Boundary-nya itu juga sudah dibuat harusnya, sehingga tinggal kita pakai saja ya. Ini sudah kita ini kan sudah kita buat sebelumnya di CB3. Dan ini terus ini kalau di sini ada ini CB3 juga. Disesuaikan aja dengan yang kemarin. Jadi intinya dari input file yang sudah ada, terus dicek lagi apakah semua sudah terbuka di sini. Kalau misalnya filenya itu masih belum terdefinisi, nah itu kita open lagi, kita gunakan lagi gitu. Nah, kalau ini nggak usah diubah dulu. Ini juga, ini tuh cyclic itu kalau misalnya kita mau simulasinya propagasi aja. Tapi kalau kita mau simulasinya sampai ke inundasi, itu kita pilihnya flood. Gitu. Terus operation nggak usah juga, nggak ada discharge. Ini monitor observation ini kan sudah ada ya, karena di Jepang ini kan sudah ada banyak titik observasi. Nah, ini sudah disimpan di file ini. Kita cek, nggak usah. Outputnya ini misalnya kita ambil setiap 15 menit misalnya gitu ya. Jadi di interval ini artinya nanti kalau yang tadi itu di time frame itu kan waktu simulasinya ya. Kita simulasi itu nanti kita melakukan simulasinya itu step untuk simulasinya itu setiap 1 menit. Nah, kalau di output ini adalah interval untuk store map. Jadi nanti kalau di hasilnya itu nama filenya itu adalah
trim, T-R-I-M ya. M-nya itu map gitu. Nah, sedangkan kalau yang H itu adalah trih ya. TRIH, history gitu. Nah, kalau yang ini dengan artinya nanti setiap 15 menit itu ada hasil yang bentuknya adalah map. Jadi semua titik itu nanti yang kita punya grid-nya itu nanti ada hasilnya itu setiap 15 menit. Ada history ini kalau misalnya kita mau ambil time series itu ya. Itu setiap historinya setiap 1 menit. Nah, kalau ini Fourier analysis agar kita bisa tahu maksimum water levelnya. Nah, kalau restart ini kita nggak perlu dulu. Udah, kalau udah terus baru kita save MDF gitu. Kita simpan MDF-nya, sudah, terus tinggal di close. Nah, ini kan kembali ke sini. Nah, kita startnya flow simulation. Nggak usah pakai yang start DD ya. Kayak ini kan multiple domain ya. Kita kan pakainya yang single domain, yang domainnya hanya satu aja. Berarti kita langsung start simulasi di sini. Nah, ini kita pilih file MDF-nya mana yang tadi kita save, itu yang kita pakai. Terus oke. Nah, ini dia mulai simulasinya nih, alhamdulillah. Ya udah sampai selesai. Nah, sampai dia finish shutting down normally.